Sebelum menonton dan mendengarkan cerita Nusantara Dunia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai kisah tentang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalarjo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Djojonegoro, terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman, yakni Mangkubumi, Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalarjo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran Pangeran Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pangeran Diponegoro menggalang kekuatan dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah Mataram. Pertemuan-pertemuan rahasia tersebut untuk membicarakan situasi terkini sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Usai ditangkap dan diasingkannya Pangeran Diponegoro, Belanda menangkap Mas Pajangsuara, juru tulis keraton, yang juga orang kepercayaan Pakubuwono ke-6, ayahanda pujangga kenamaan Rangga Warsita, yang kemudian disiksa dan dibunuh karena tidak mau mengaku rahasia keterlibatan Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro. Meski tidak mengakui, Belanda memfitnah bahwa Mas Pajangsuara membongkar rahasia tersebut dan dijadikan alasan untuk menangkap Pakubuwono ke-6 yang kemudian dibuang ke Ambon pada 8 Juni 1830 dan wafat pada 2 Juni 1849.
Tumenggung Prawira Digdaya dengan nama kecil Yuda Prawira adalah cucu dari Kadipaten Gegatan, putra Raden Surataruna ketiga. Ibunya Raden Ayu Surataruna adalah putri Adipati Nata Kusuma, patih kerajaan Surakarta yang dibuang Belanda ke Ceylon. Sejak kecil Yuda diasuh oleh kakeknya, yakni Ngabehi Prawira Sakti. Setelah berusia 13 tahun, dia dikirim ke pondok pesantren Petingan di utara Yogyakarta menjadi murid Syekh Kaliko Jipang. Ngabehi Prawira Sakti dan Syekh Kalika merupakan orang kepercayaan Pangeran Mangkubumi. Di pondok pesantren ini bertemu dengan Raden Mas Antawirya yang saat itu berumur 8 tahun. Sebagai saudara seperguruan, Antawirya lebih menguasai ilmu kepemimpinan, ilmu hukum, tarik Islam, dan filsafat. Sedangkan Yuda menguasai pengetahuan Islam dan puncak ilmu kesaktian yang kemudian menjadi tambahan bekalnya saat menjadi Bupati Pamajegan. Pada masa Pakubuwono ke-6 berkuasa, wilayah Gegatan meliputi Karanggede, Klego, Wonosegoro, hingga Juwangi. Menjelang Perang Jawa, Tumenggung Prawira Digdaya mempersiapkan pertemuan Pangeran Diponegoro bersama Pakubuwono ke-6 melakukan Sumpah Atirata. Dalam Perang Jawa, Tumenggung Prawira Digdaya gugur dalam peperangan dan dimakamkan di tempat pemakaman gurunya, Syekh Kalika, di Blunyah Gede di utara Yogyakarta. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro adalah Kiai Maja, Pakubuwono ke-6, dan Raden Tumenggung Prawira Digdaya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Ki Sodewa. Ki Sodewa melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu ada beberapa ulama pendukung, yakni Kiai Imam Rafi'i dari Bagelen, Kiai Imam Nawawi dari Ngeluning Purwokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, dan kiai-kiai lainnya. Kiai Maja keempat memiliki nama kecil Muhammad Khalifah, merupakan buyut Kiai Mojo pertama, cucu Kiai Mojo kedua, putra Kiai Mojo ketiga. Kiai Maja ketiga yang dikenal sebagai Kiai Baderan pertama memiliki nama Imam Abdul Arif atau Ngabdul Ngarep, mendapat anugerah wilayah Maja dan Baderan yang saat itu masuk wilayah Pajang, bagian dari Kesultanan Surakarta. Sebagian tanah perdikan dari Pakubuwono ke-4, Muslim Muhammad Khalifah yang kelahiran Maja meneruskan tugas ayahnya sebagai guru agama di pondok pesantren Maja, dan banyak putra dan putri dari Keraton Surakarta belajar di pesantrennya. Di kemudian hari beliau terkenal sebagai Kiai Maja keempat. Ibu Kiai Maja, yakni R.A. Mursilah, adalah saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III. Jalinan persaudaraan dirinya dengan Pangeran Diponegoro kian erat,
setelah Kiai Maja menikah dengan janda Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman dari Dipenogoro. Tak heran Dipenogoro memanggil Kiai Maja dengan sebutan paman, meski relasi keduanya adalah saudara sepupu. Kiai Maja turut bergabung sejak hari pertama pasukan Dipenogoro tiba di Gua Selarong. Pengaruh dukungan Kiai Maja terhadap perjuangan Dipenogoro begitu kuat karena ia memiliki banyak pengikut dari berbagai lapisan masyarakat. Kiai Maja yang dikenal sebagai ulama penegak ajaran Islam ini bercita-cita tanah Jawa dipimpin oleh pemimpin yang mendasarkan hukumnya pada syariat Islam. Semangat memerangi Belanda yang merupakan musuh Islam dijadikan taktik perang suci. Oleh sebab itu, kekuatan Dipenogoro kian mendapat dukungan, terutama dari tokoh-tokoh agama yang berafiliasi dengan Kiai Maja. Pada tanggal 12 November 1828, Kiai Maja dan para pengikutnya disergap di daerah Melangi, Sleman, dekat Sungai Bedog, kemudian dibawa ke Salatiga. Dalam penahanannya, Kiai Maja meminta agar para pengikutnya dibebaskan dan menerima apapun keputusan Belanda terhadap dirinya. Belanda mengabulkan permintaan tersebut dan hanya menyisakan Kiai Maja beserta orang-orang dekatnya dan beberapa tokoh berpengaruh, sementara sebagian besar pengikutnya dilepaskan. Tanggal 17 November 1828, Kiai Maja beserta orang-orang yang masih menyertainya dikirim ke Batavia dan diputuskan akan diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Di tanah pembuangan, Kiai Maja terus berdakwah hingga wafat pada 20 Desember 1849 di usianya yang ke-57 tahun. Perang Jawa sendiri berakhir 2 tahun setelah tidak adanya kubu Kiai Maja dari pasukan Dipenogoro. Sentot Prawirodirjo atau dikenal juga Sentot Ali atau Ali Basa adalah salah satu panglima Pangeran Dipenogoro. Pendukung lainnya adalah Sentot Ali Basa Abdul Mustopo Prawirodirjo atau dikenal dengan Sentot Ali Basa, putra dari Ronggo Prawirodirjo ketiga yang menjadi sebagai Bupati Monconegoro Timur, ipar Sultan Hamengkubuwono IV yang terbunuh oleh Hindia Belanda pada zaman pemerintahan Gubernur Daendels. Pada Agustus 1828, salah satu panglima Dipenogoro bernama Gusti Basa gugur, dan sebelum meninggal ia meminta sang pangeran menunjuk Sentot sebagai penggantinya. Setelah diangkat menjadi senopati, Sentot berhasil memukul mundur tentara Solewin di Progo Timur pada 5 September 1828. Beberapa minggu kemudian, Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Bagelen dan Banyumas. Strategi perang yang digunakan Sentot adalah penggerebekan dengan menggempur sekeras-kerasnya dengan pasukan penuh. Sentot juga dikenal pandai dalam perang gerilya. Sentot Ali Basa memimpin pasukan sebanyak 1000 orang
dengan menyandang senjata dan mengenakan jubah dan sorban. Struktur pasukannya pun mirip seperti pasukan Turki Utsmani. Sentot juga berhasil memenangkan peperangan di Kroya dan merampas 400 pucuk senjata, meriam berikut mesinnya, serta menahan ratusan serdadu Hindia Belanda. Untuk menangkap Sentot, Jenderal Deku membujuk Bupati Madiun, Prawiro Diningrat, yang merupakan kakaknya, agar bersedia berunding dengan Hindia Belanda. Atas bujukan kakaknya tersebut, Sentot kemudian menerima tawaran Belanda untuk datang ke Yogyakarta dan disambut dengan upacara militer seperti seorang jenderal pada 24 Oktober 1829 hingga akhirnya disergap dan ditangkap. Setelah menyerah dalam Perang Diponegoro, Sentot sempat dikirim ke Salatiga, Batavia, hingga akhirnya Hindia Belanda mengirimnya ke Sumatera Barat untuk membasmi pemberontakan ulama dalam Perang Padri. Namun ini hanya strategi Sentot agar berhasil mendapatkan persenjataan untuk membantu perjuangan tuanku Imam Bonjol. Sentot akhirnya ditahan Hindia Belanda dan dikirim kembali ke Batavia pada Maret 1833 dan ke Bengkulu pada Agustus 1833 sebelum akhirnya wafat dalam usia 47 tahun dalam pengasingan di Bengkulu pada 17 April 1855. Serta Pangalasan, lahir tahun 1795 dan wafat sekitar tahun 1866, adalah salah satu senopati Pangeran Diponegoro. Dia dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk memperkuat sistem pertahanan pusat negara di Pleret. Sebelum perang, Kerta Pangalasan adalah kepala desa di Desa Tanjung, Nanggulan, Kulon Progo. Dia diperintah oleh Pangeran Blitar Pertama, salah satu putra Sultan Hamengkubuwono Pertama, untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Setelah perang dimulai, Roto ikut bersama pasukan Diponegoro menuju perbukitan di Selarong pada tahun 1825 dan tinggal di Guo Secang yang memiliki dapur. Di tempat ini, sang pangeran kian mendalami ilmu mistik dan agamanya dengan tinggal di gua-gua dan berziarah. Ketika perang berkecamuk dan sang pangeran menerapkan sistem pemerintahan keraton di Selarong dan di Kemusuk, Kulon Progo, para punakawan tidak lagi menjadi satu-satunya sahabat karib sang pangeran. Meski demikian, para punakawan selalu mendampingi setiap langkah sang pangeran. Bahkan Roto bersama Banteng Wareng menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Bagelen ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan AP Mitchell. Saat itu kondisi Diponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani ke gubuk lainnya, dan Roto menghibur sang pangeran yang sedang sakit dengan banyolan-banyolan yang lucu. Sosok Roto hadir dalam lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dia dilukiskan sedang berdiri di pilar bagian barat. Sosoknya tersembunyi di belakang seorang pasukan Hindia Belanda yang tengah memegang senjata tanpa mengenakan sorban, dengan wajah tengah memandang ke arah tuannya.
Roto juga ikut serta ketika Diponegoro diasingkan ke Manado dan tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun sebelum pada tahun 1839 pemerintah Hindia Belanda mengirimnya ke Tondano dan bergabung dengan Kiai Mojo. Banteng Wareng yang hidup antara tahun 1810 sampai 1858 disebut-sebut sebagai punakawan yang paling setia. Banteng Wareng disebut sebagai punakawan yang paling setia karena dia ikut hingga Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Namanya tertulis dalam Babad Diponegoro dengan julukan Lare Bajang, anak muda yang nakal dan cebol. Tubuh cebolnya juga tergambar dalam lukisan koleksi Snoek Horkhonje yang tersimpan di Universitas Leiden yang menggambarkan Banteng Wareng sebagai sosok bertubuh cebol, buncit, dan tak berbusana. Di lukisan tersebut, Banteng Wareng berdiri di dekat Pangeran Diponegoro dan membantu sang pangeran mengajarkan ilmu mistik Islam kepada putranya ketika dalam pengasingan tahun 1835 sampai 1855. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara berada di Pleret dengan pertahanan yang kuat. Sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kertapangalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kertapangalasan dengan Alibasa Prawiradirja dan Prawirakusuma. Keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, masih di bulan dan tahun yang sama, pasukan Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, tetapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditandu ke lereng Gunung Merapi. Pada 17 November 1826, sang pangeran bertolak ke Pengasih sebelah barat Yogyakarta untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini, sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru.
Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada 10 Oktober 1827. Namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Namun perjuangan pribumi tidak gentar dan tetap berjuang melawan pasukan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus, sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempur dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama, karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah ada. Suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Cock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. De Cock menggunakan strategi perbentengan atau yang sering disebut benteng stelsel. Pihak Belanda mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro sehingga perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828. Setelah Kiai Majah, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828, menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran, yakni R.A. Ratnaningsih dan putranya pada 14 Oktober 1829. Pada 16 Februari 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Cock, yakni
Kolonel Ian Baptist Claren dan mengutus Kiai Pekih Ibrahim dan Haji Badarudin agar Claren bisa datang ke Remokama, Bagelen di hulu sungai Cingcingguling. Pertemuan pada 20 Februari 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan meski berjalan lancar. Akhirnya Diponegoro ingin bertemu langsung dengan Dekuk yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun Claren menyarankan agar Diponegoro menunggu Dekuk di Manoreh, dan sang pangeran tiba pada 21 Februari 1830 dan diluk-lukan oleh 700 pengikutnya. Ketika itu bulan Ramadan berlangsung mulai 25 Februari hingga 27 Maret 1830. Dan Pangeran Diponegoro menegaskan kepada Dekuk bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah-tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. Dekuk menyetujuinya. Selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut Pangeran Diponegoro ditandai dengan sorban dan jubah hitam yang diberikan oleh Claren. Sikap manis ditunjukkan Dekuk kepada Pangeran Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang 10.000 gulden yang dicicil 2 kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Dalam pikiran Dekuk, kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan Pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu, selama bulan puasa, Dekuk bertemu dengan sang pangeran sebanyak 3 kali, yakni sebanyak 2 kali saat jalan subuh di Taman Karesidenan dan 1 kali ketika Dekuk datang sendiri ke pesanggerahan sang pangeran. Namun mata-mata yang ditanamkan Presiden Park di Kesatuan Diponegoro, Tumenggung Mangunkusumo, melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersikeras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan ataupun sebagai Ratu Panatagama wonten ing tanah Jawa sedaya, atau raja dan pengatur agama di seluruh tanah Jawa atau kepala agama Islam. Setelah itu, pada 25 Maret 1830, Dekuk memberi perintah rahasia kepada 2 komandannya, yakni Letnan Kolonel Louis Duperon dan Mayor A. P. Mitchell, mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, pihak Belanda bertemu kembali dengan Pangeran Diponegoro yang bertepatan dengan Hari Idul Fitri untuk membicarakan masalah politik dan perang yang masih berlanjut antara kedua belah pihak, di mana pihak Belanda meminta Pangeran Diponegoro untuk menyerahkan diri, sedangkan Pangeran Diponegoro ingin menegakkan agama Islam di tanah Jawa dan gelar Sultan yang disandangnya. Jenderal Dekuk kemudian memerintahkan Letnan Kolonel Rus agar Duperon menyiapkan pasukan. Diponegoro kemudian berbicara dengan situasi seperti itu, dan karena sifat jahatmu, dirinya tidak takut mati. Dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya. Dekuk terhenyak
mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro dan dengan suara lirih berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh sang pangeran, tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan sang pangeran. Sempat terbesit dalam benak Diponegoro untuk menghujam keris ke tubuh Deku, namun niatnya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya. Setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya, sang pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap. Sang pangeran bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karesidenan Semarang di Ungaran, lalu dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Poluk. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Stadwis, gedung Museum Fathahillah. Selanjutnya pada 30 April 1830 Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado bersama istri keenamnya bersama Tumenggung Dipasena dan istrinya, serta para pengikut lainnya seperti Mertalaksana, Banteng Warang, dan Nyai Sotaruna. Mereka tiba di Manado pada 3 Mei 1830 dan ditawan di Benteng New Amsterdam tahun 1834. Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855.